Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Iswa di sini di channel Rukim ID untuk belajar kimia bersama. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat sehat untuk kita semua. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, yaitu materi pelajaran kimia di kelas 12 semester pertama. Sebelum belajar, mari kita berdoa dan jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, mari kita belajar. Kita masuk ke materi tentang sifat koligatif larutan. Jadi untuk sebagai pendahuluan, pengertian sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat, namun hanya bergantung pada konsentrasi. Jadi pada waktu kalian kelas 10 di semester 2 kalian belajar tentang konsentrasi, maka di kelas 12 di awal ini kita masih belajar tentang konsentrasi di sifat koligatif larutan. Kemudian untuk sifat koligatif itu sendiri terdiri dari yang pertama ada penurunan tekanan uap jenuh delta P, kemudian kenaikan titik didih yaitu delta TB, kemudian penurunan titik beku larutan delta TF, dan yang terakhir itu ada tekanan osmotik larutan atau simbolnya Pi. Jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari. Kemudian karena di awal tadi salah satu hal yang terpenting dalam pembelajaran sifat koligatif larutan itu adalah konsentrasi, maka Pak Iswa akan sedikit mereview kembali materi tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Kemudian konsentrasi larutan itu dapat dinyatakan dalam molaritas atau M besar, molalitas atau M kecil, fraksi mol atau simbolnya X, dan kadar dalam persen. Nah, di kelas 10 kalian sudah mengenal rumus dari molaritas itu sendiri, yaitu M sama dengan mol per volume, di mana mol itu satuannya mol, kemudian volumenya itu satuannya liter ya. Kemudian untuk molaritas itu sendiri banyak sekali rumusnya kan pada waktu kalian belajar di kelas 10. Molaritas larutan itu juga dapat diketahui dengan kadar zat terlarut. Rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali K kali 10 dibagi mm atau AR atau MR ya. Kemudian kalau K itu sendiri adalah persen kadar zat terlarut. Jadi M itu sama dengan Rho dikali K kali 10 dibagi massa molar atau MR atau AR ya, tergantung dari unsur atau senyawanya, satuannya kilogram. Kemudian untuk kemolaran larutan dapat diubah dengan ditambahkan zat terlarut atau zat ditambahkan pelarut. Rumus untuk pengencerannya M1 V1 sama dengan M2 dikalikan V2. Sebagai contoh, ini adalah suatu larutan HNO3 berkadar 94,5% dan bermassa jenis 1,25 gram per mililiter. Yang ditanyakan kemolaran larutan. Kemudian yang kedua, jumlah air yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml HNO3 agar konsentrasinya menjadi 3M. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang soal ini. Yang pertama adalah kemolaran ya. Tadi molar disampaikan bahwasanya rumusnya kan mol per volume atau bawahnya Rho kali K kali 10 kali dibagi MR. Nah, kemudian kalau di sini kan diketahui kadar dan juga massa jenis, maka yang digunakan mana? Karena ini kadar berarti kan ada persentasenya kadar. Nah ini ada K, berarti yang dipakai adalah rumus yang bawah, M sama dengan Rho dikali K dikali 10 dibagi MR atau MM juga boleh. Nah, Rho itu sendiri berapa? Rho itu massa jenis yaitu 1,25 dikali 94,5%. Kita cukup menuliskannya 94,5 saja, dikali 10 dibagi MR nya HNO3, ini kalian harus hafal ya, yaitu 63. Maka M nya itu adalah kalau kalian dihitung 18,75 M. Nah, itu untuk yang kemolaran.
Bagaimana dengan jumlah air yang harus ditambahkan? Jumlah air yang harus ditambahkan berarti kan kalian harus menggunakan rumus yang di atas tadi, yang di sini ya. Berarti M1 itu kan mula-mulanya ya. Mula-mulanya tadi berapa tadi? 100 ya. 100 dikalikan HNO3 sekian M. M-nya tadi sudah diketahui 18,75 sama dengan M2 yang kita yang diminta oleh soal, yaitu 3M. Berarti 3 dikalikan volumenya. Berapa jumlah air yang ditambahkan? Berarti kan ini V. Berarti V sama dengan 100 dikali 18,75 dibagi 3. Maka V nya itu adalah, atau V2 ya, V2 sama dengan 625 ml. Nah tadi kan 100 kemudian menjadi 625, berarti berapa yang ditambahkan? Maka V air yang ditambahkan, V yang ditambahkan itu sama dengan 625 dikurangi 100 sama dengan 525 ml, seperti itu ya. Jadi untuk menghitung kemolaran diketahui kadar, maka pakai rumus yang bawah. Kemudian kalau kita mencari berapa volume air yang ditambahkan, maka menggunakan rumus yang pengenceran tadi. Kemudian lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang molalitas. Jadi molalitas itu hampir mirip dengan molaritas ya. Jadi molalitas itu satuannya M. Pengertiannya jumlah mol zat larut dalam 1 kg pelarutnya. Rumusnya M sama dengan mol per P. P itu adalah massa pelarut. Kemudian untuk fraksi mol atau X itu adalah perbandingan jumlah mol X dengan total mol yang ada dalam larutan. Nah di sini kan ada simbol XT sama XP. Kalau XT itu adalah fraksi mol terlarut, XP itu adalah fraksi mol pelarut. Rumusnya seperti yang ada di tampilan ya. Itu kalau yang XT itu adalah mol T dibagi mol T ditambah mol P, sedangkan XP adalah mol P dibagi mol T ditambah mol P, seperti itu. Hubungannya XT ditambah XP itu sama dengan 1. Untuk lebih memahami tentang rumus di atas, ada satu soal. Sebanyak 7,1 gram Na2SO4 MR-nya 142 dimasukkan ke dalam 36 kg air. Hitung berapa fraksi mol natrium sulfat air Na positif dan X-nya SO4 2-. Seperti itu. Nah, kita cari jawab satu persatu dulu ya. Kita cari dulu berapa sih molnya si Na2SO4. Na2SO4 sama dengan massa dibagi MR kan. Nah massanya berapa? 7,1 gram dibagi 142 sama dengan 0,05 mol. Kemudian molnya H2O atau air dengan rumus yang sama, M per MR. Massanya berapa untuk air? Yaitu 36. MR nya itu adalah 18, berarti 2 mol. Kemudian berapa molnya ion Na positif? Yaitu 0,1 mol. Sedangkan molnya SO4 2- sama dengan setengah mol. Nah kalau sudah didapat seperti ini, kita bahas satu persatu. Yang A dulu, hitung fraksi molnya si Na2SO4, berarti X Na2SO4 sama dengan 0,05 dibagi 0,05 ditambah 2 sama dengan 0,024. Yang B, X nya si air H2O sama dengan, sekarang kita mencari fraksi mol H2O sesuai dengan rumus yang ada di sebelah kiri. Ini kan XT dengan XP itu kan sama dengan 1. Untuk
terlarutnya kan Na2SO4, pelarutnya itu kan air, sehingga 1 dikurangi 0,024, berarti fraksi molnya air itu adalah 0,976. Nah, kemudian yang C itu adalah fraksi molnya si ion Na positif sama dengan mol Na plus dibagi molnya si Na plus ditambah molnya SO4 2- ditambah molnya si Na2, nya kecil ya, Na2SO4, berarti Na positif sama dengan 0,1 dibagi 0,1 ditambah molnya SO4 itu adalah 0,05. Kemudian molnya Na2SO4 adalah 0,05. Jadi dihitung 0,1 dibagi 0,1 ditambah 0,05 ditambah 0,05 itu nanti akan didapat 0,5. Nah, kemudian untuk yang D saya tulis di sebelah kiri ya. Yang D itu adalah fraksi molnya si SO4 2-, ion SO4 2-. Hampir sama dengan yang C ya, N SO4 2- dibagi dengan molnya ion Na plus ditambah molnya ion SO4 2- itu sendiri, kemudian ditambah natrium sulfatnya tadi. Berarti di sini adalah 0,05 dibagi 0,1 ditambah 0,05 ditambah 0,05, maka hasilnya adalah 0,25 seperti ini. Nah, itu untuk menjawab soal yang A, B, C, dan juga D. Hasilnya ini seperti yang ada di tampilan. Kemudian kalau molalitas sudah, fraksi mol sudah, hubungan fraksi mol juga sudah, kita belajar tentang kadar zat terlarut dalam persen. Nah, kadar zat terlarut dalam persen ini dapat berupa yang pertama kadar terlarut massa, kadar terlarut volume, kadar terlarut massa dan volume, kemudian kadar terlarut volume massa. Simbolnya sudah seperti itu. Contoh, sebanyak 100 ml C2H6O Rho sama dengan 0,8 gram per mililiter ditambahkan ke dalam 400 ml air. Jika Rho larutan 0,9 gram per mililiter, tentukan keempat kadar zat terlarut tadi. Nah, untuk menjawab kita hitung dulu atau kita cari dulu volume etanol. Etanol itu yang C2H6 itu tadi ya, ini namanya etanol. 100 ml ya. Kemudian M etanol yaitu 0,8 dikali 100 sama dengan 80 gram. Kemudian volume larutan etanol sama dengan 500 ml didapat dari 100 ditambah 400. Kemudian berapa M larutan etanol sama dengan 0,9 dikali dengan 500 sama dengan 450 gram. Nah, kalau sudah dicari keempat data tersebut, kita baru menjawab yang A dulu, yaitu persennya si mm ya, atau kadar terlarut massa. Rumus nomor 1 sama dengan 80 dibagi 450 dikali 100%, didapat 17,7%. Yang B persennya si V ya, kadar terlarut volume, berarti 100 dibagi 500 kali 100% sama dengan 20%. Kemudian yang C persen M per V atau terlarut massa volume sama dengan 80 per
500 larutan etanolnya ya, kali 100% sama dengan 16%. Kemudian yang D itu adalah persennya terlarut volume massa, berarti V per M sama dengan yang V tadi volume itu ada 100 ml dibagi 450 dikali 100%. Nah, ketemunya 22,2%, seperti itu. Bagaimana pembelajaran dengan video PJJ ini? Menarik bukan? Sebagai latihan agar lebih memahami tentang materi pelajaran hari ini, silahkan klik link deskripsi video ini, kemudian ikuti panduan yang tersedia di sana. Sampai bertemu di video pembelajaran jarak jauh berikutnya. Jangan lupa untuk beribadah, berdoa, dan jaga kesehatan, serta tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.